Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu cara pembuatan akun psikologi. Dan sekarang kita akan membahas mengenai cara untuk mengikuti ujian online di akun psikologi. Dan di sini nanti juga saya akan jelaskan menu-menu yang ada di akun psikologi. Oke, langsung saja kita masuk ke psikologi. Nah, ini merupakan tampilan home atau depan dari akun psikologi. Pertama, ada menu course. Nah, menu course ini berfungsi untuk menunjukkan kita telah bergabung di kelas mana saja. Di pendaftaran tadi, kita sudah masuk ke kelas Siskomdik Smika dengan memasukkan kode akses yang telah dimasukkan di depan. Nah, jika kita ingin bergabung ke kelas selanjutnya atau kelas baru, silakan klik join a course. Nah, ini nanti akan diminta untuk memasukkan kode kelas yang akan kita masuki. Nah, di akun saya satunya ini sudah ada dua course. Nih, yang satu kelas ujian, yang satu kelas Siskomdik tadi. Nah, ini akun saya satunya. Sekarang kita masukkan kode kelas ujian tadi ke sini. Silakan diketik atau di copy paste. Ini seperti ini. Ini kodenya, lalu klik join. Nah, ini sudah masuk ke kelas 11 ujian. Kita cek ke kursnya. Nah, di sini sudah ada dua kelas yang kita masuki. Kita sudah bergabung ke kedua kelas. Nah, ini untuk kelas course. Nah, sedangkan di sini ada menu group. Menu group ini digunakan untuk forum diskusi, resource. Nah, ini nanti untuk melihat nilai-nilai atau hasil belajar. Grade ini untuk melihat nilai keseluruhan dan bisa di-download juga nanti. Tapi yang perlu diperhatikan, cukup di menu course saja karena bertindak sebagai siswa. Ini untuk menu course. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengikuti ujian online. Nah, di sini sudah saya isi simulasinya. Saya akan masuk ke kelas Siskomdik atau ke mapel Siskomdik ini. Nah, di sini nanti akan ada banyak sekali materi yang akan diupload oleh admin. Jadi pastikan kita mengetahui jadwal pelajaran itu diadakan hari apa dan jam berapa. Pastikan jam jangan sampai terlewatkan. Contoh nanti di sini bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa. Contoh bahasa Indonesia dilaksanakan hari Senin misal jam 7 sampai jam 8. Pastikan kalian login sebelum jam 7 dan masuk ke sini. Terus pilih materi yang akan diujikan. Nah, diklik, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan petunjuk ya. Di sini nanti ada tulisan banyak, kadang sedikit juga, tergantung dengan peraturan panitia. Di sini saya kasih tulisan instruksinya selamat mengerjakan. Kalau sudah muncul seperti ini, silakan klik start new attempt untuk mengikuti ujian. Nah, ini kita proses. Nah, ini merupakan contoh tampilan dari ujian online. Bentuknya pilihan ganda. Di sini saya mengasih 5 soal sebagai contoh. Nah, dan di tampilan ini ada yang namanya waktu. Perhatikan waktu ini.
di sini tertera 59 menit 30 detik sekian. Nah, jika ujian diadakan jam 7 sampai jam 8, otomatis itu kan rentang waktunya 60 menit. Jadi kalian bisa memulainya jam 7 sampai jam 8 sesuai dengan ini 60 menit. Tetapi nanti jika kalian masuknya jam setengah 8, memulai ujiannya setengah 8, waktu di sini itu tidak sesuai ya. Walaupun nanti ketika kalian klik waktunya ada 60 menit dan masuk kalian itu setengah 8, waktu sebenarnya itu tinggal 30 menit karena di mapel bahasa Indonesia ini di setting soal akan terbuka di jam 7 sampai jam 8. Jika melebihi waktu itu, soal akan tertutup otomatis, jadi tidak akan terlihat. Sehingga kalian harus benar-benar memastikan soal ini itu bisa dikerjakan tepat waktu. Semisal pun bangunnya kesiangan atau terkendala koneksi dan sebagainya dan harus memulainya setengah 8, maka kalian harus mempercepat pengerjaannya karena waktu sebenarnya itu tinggal 30 menit karena batas waktu pembukaan soal itu maksimal jam 8, walaupun di sini nanti tertera 60 menit atau 1 jam, tetapi itu tinggal 30 menit saja ketika kalian kalau loginnya jam setengah 8 seperti itu. Nah, silahkan kalau sudah terbuka seperti ini dikerjakan. Nah, ini saya asal ya jawabnya, ini contoh. Nah, pastikan untuk submit itu dilakukan 5 menit sebelum waktu habis atau jam ujian selesai. Kalau tadi jam ujian selesai jam 8, berarti jam 7.55 silakan segera di submit. Karena apa? Karena untuk mengantisipasi terjadinya koneksi putus ataupun terjadi error yang lainnya. Jadi waktunya 5 menit itu cukup untuk digunakan mencari masalah yang ada. Nah, terkadang ketika kita melakukan ujian, yang namanya jaringan internet itu tidak stabil. Jika terjadi error ketika mengadakan ujian ataupun mau submit, seperti ini, saya contohkan jaringannya putus, saya disconnect dulu. Nah, ibaratnya ini jaringan saya hilang, saya ingin submit, lalu klik yes, itu tidak bisa karena internetnya hilang. Maka solusinya kalian refresh halaman pengerjaan ujian kalian tadi. Caranya klik ini tombol reload seperti ini, lalu klik continue, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Silakan bisa di resume atau dilanjutkan karena tadi proses submitnya kan belum selesai atau tidak terkirim. Seperti ini, klik di resume. Nah, kita masuk, kita pastikan kembali jawabannya sudah terisi semua. Ini kalau sudah, pastikan kalian submit jawabannya, lalu klik yes. Nah, ini kalau keterangannya seperti ini berarti jawaban kalian sudah terkirim ke admin. Untuk melihat skornya itu berada di bagian sini, tetapi terkadang skor tidak akan muncul, tergantung sistem. Yang namanya sistem itu terkadang skornya ini bisa keluar, terkadang juga bisa tidak terlihat.
ataupun di setting admin skor tidak terlihat sehingga nilai di sini tidak akan terlihat. Yang penting di sini ada keterangan your assessment has been submitted atau ujian kalian sudah tersubmit, terkirim, seperti itu. Itu untuk cara pengerjaan ujian. Oke. Nah, lakukan langkah yang sama untuk melakukan ujian di mapel yang lain sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, untuk menu lain itu banyak ya, masih ada menu update. Ini untuk bisa post berita di sini. Nanti teman-teman yang berada dalam satu kelas ini bisa mengetahui apa yang kita tulis. Kayak update status seperti itu. Ini grade, nilainya ya, attendance, atau member lah. Di sini nanti kalian bisa melihat siapa saja yang masuk ke kelas ini atau tergabung di kelas Syscomdik ini. Nah, itu merupakan cara untuk mengikuti ujian melalui psikologi dan menu-menu yang ada di psikologi. Semoga itu dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.